Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, kelompok Bai Cheng perlahan berjalan ke Xiaoyan. Tatapan mereka menyapu siswa baru yang memiliki aura yang cukup kuat sebelum akhirnya berhenti di wajah kelompok 4 orang Xiaoyan. Mata Xiaoyan terkunci pada pria di depannya yang penampilannya agak mirip dengan Bai Shan. Meskipun aura kuat yang dipancarkan dari tubuh orang ini, Xiaoyan tidak merasa takut di dalam hatinya. Sepasang matanya tenang tanpa riak. Melihat kelompok-kelompok ini saling memandang, kerumunan di sekitarnya tidak bisa tidak menjadi lebih tenang. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat kelompok dipenuhi dengan segala macam emosi. "Kamu adalah Xiaoyan kan? Saya sering mendengar Bai Shan menyebut Anda. Sekarang saya bisa melihat Anda hari ini. Sikap Anda memang luar biasa." Setelah bertukar pandang dengan Xiaoyan sejenak, wajah Bai Cheng yang agak gelap dan serius tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati tindakan Bai Cheng. Kegelapan yang terkandung di dalam mata pihak lain juga ditangkap oleh mata Xiaoyan. Dia tertawa lembut dan mengulurkan tangannya di hadapan semua orang sebelum memegang tangan Bai Cheng. Saat tangan saling berpegangan, senyum di wajah Bai Cheng tiba-tiba ditarik. Aura yang kuat meletus dari dalam tubuhnya. Itu mengguncang kerumunan di sekitarnya sampai pakaian mereka mengepak. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa menjaga tubuh mereka saat mereka mundur selangkah. Tangan yang digunakan Bai Cheng untuk memegang tangan Xiaoyan juga langsung ditutupi oleh Daoqi yang padat ini. Ekspresi Xiaoyan tenggelam ketika dia merasakan lonjakan kekuatan dan rasa sakit yang berasal dari tangannya. Daoqi di tubuhnya beredar dan gumpalan api berwarna hijau ditarik keluar. Akhirnya itu bergerak melalui vena dan dengan cepat dialirkan ke telapak tangannya. Namun, begitu nyala api itu akan meninggalkan tubuhnya, Bai Cheng tampaknya merasakan sesuatu. Senyum dingin terangkat dari sudut mulutnya. Jari tengahnya sedikit tertekuk dan segera membentuk busur yang sangat kecil yang sangat menekan telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan tersembunyi yang sedang dikirim dari telapak tangannya menyebabkan tangan Xiaoyan gemetar. Namun wajahnya masih sangat tenang saat dia menatap Bai Cheng di seberangnya. Pukulan tunggal Bai Cheng menghantam lawannya dan Bai Cheng memanfaatkan saat itu juga. Ketika tangan Xiaoyan mati rasa untuk menarik telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Mata Xiaoyan sedingin es ketika dia memandang Bai Cheng yang ingin mundur setelah mengambil keuntungan. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau keluar dari jarinya dan dengan cepat menangkap tangan Bai Shan yang sedang ditarik. Melihat bibit api panas yang dengan cepat melayang, mata Bai Shan sedikit menyipit. Daoqi tiba-tiba menyerbu keluar dari telapak tangannya sebelum akhirnya membentuk penghalang Daoqi setengah kaki yang membungkus bibit api di dalam sebelum dengan cepat menarik kembali tangannya. Mulut Xiaoyan bergerak sedikit ketika suara lembut yang dalam keluar dari mulutnya. Boom! Saat suara Xiaoyan berbunyi,
Bibit api berwarna hijau yang dibungkus oleh penghalang cahaya Daoki tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba terbuka dengan ledakan teredam. Sebuah gelombang api yang tidak lemah hancur keras terhadap penghalang Daoki, meledakkannya sampai seperti permukaan danau setelah batu dilemparkan ke dalamnya. Ini berlangsung sesaat sebelum penghalang cahaya Daoki yang telah dibangun dengan cepat oleh Bai Cheng akhirnya kewalahan, rusak terpisah. Meskipun ledakan nyala api menghancurkan penghalang cahaya Daoki, itu hanya berubah menjadi gelombang api yang menyebar sebelum perlahan-lahan menghilang karena energinya benar-benar habis. Bai Cheng, apa yang kamu lakukan? Konfrontasi antara mereka berdua tidak jelas dan cepat. Semua orang bereaksi hanya setelah gelombang api menghilang. Baru kemudian mereka mengerti bahwa dalam sekejap mereka berdua benar-benar diam-diam bertukar pukulan. Wajah cantik dari api unggun Hu Jia segera tenggelam saat dia memimpin untuk berteriak keras. Setelah teriakan Hu Jia, Wu Hao dan 40 lainnya ditambah anggota gerbang Pan juga mengambil langkah maju dalam persatuan sambil mengenakan wajah marah. Mereka tampak menunjukkan bahwa mereka memiliki niat untuk bertarung seandainya ada sedikit pertempuran. Hahaha, kenapa kamu begitu cemas? Saya hanya bertukar petunjuk dengan Junior Xiaoyan. Apa yang aneh dengan hal-hal seperti ini di Akademi Dalam? Ucap Bai Cheng. Bai Cheng menepuk lengan bajunya dan menjawab dengan senyum tipis. Aku akan memberimu saran. Karena Anda telah tiba di Akademi Dalam, Anda lebih baik untuk melakukan hal-hal sesuai dengan aturan Akademi Dalam. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan di akhir semuanya, ucap Bai Cheng. Ketika Bai Cheng berbicara, matanya terus menatap Xiaoyan. Makna dari kata-katanya itu bisa dipahami tanpa dia menjelaskan. Dalam konfrontasi sebelumnya, Xiaoyan tidak menyebabkan kerusakan padanya, tetapi dia dengan tegas memberikan pukulan pada Xiaoyan dengan jarinya. Tentu saja ada faktor penyerangan untuk itu, tetapi dia masih unggul. Karena itu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki kebanggaan dan tawa yang tidak jelas ketika dia berbicara. Xiaoyan tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangannya pada Wu Hao dan yang lainnya, menunjukkan kepada mereka untuk tidak menjadi impulsif. Tangannya yang lain ditarik ke lengan bajunya. Begitu benda itu masuk ke dalam lengan bajunya, tangannya tanpa sadar bergetar beberapa kali. Pukulan jari Bai Cheng sebelumnya tidak lemah. Jika bukan karena dia mengambil tindakan pencegahan, kemungkinan tangan ini tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari. Dia berada di hadapan Bai Cheng hanya beberapa menit, tetapi dengan mempelajari serangan singkat ini dan tipuan yang terakhir, orang ini bahkan lebih jahat dari Bai San. Jelas bahwa dia memiliki keunggulan dalam kekuatan, namun dia masih menggunakan metode serangan licik ini. Tindakan ini dapat menyebabkan orang membencinya, tetapi harus dikatakan bahwa itu sangat efektif. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Bai San di sisi yang berlawanan. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang saat dia dengan lembut berkata, Senior Bai Cheng memang layak menjadi ahli di ranking kuat. Dalam hal pukulan jari ini hari ini, Xiaoyan kurang kompeten. Saya akan mengingat ini di hati saya dan semoga senior akan mengambilnya di masa depan, ucap Xiaoyan. Tingkat di mana pihak lain menekan emosinya benar-benar melebihi harapannya. Ekspresi sombong yang tidak jelas di matanya perlahan menghilang saat dia berkata dengan suara yang dalam. Selama kamu memiliki kemampuan, aku Bai Cheng akan menunggumu kapan saja. Anda mengatur Fuo dan menyebabkan geng putih saya tidak dapat menyentuh gerbang Pan Anda selama setengah tahun. Ini juga bisa dianggap sebagai sedikit kemampuan Anda.
Namun aku akan membiarkanmu membubarkan gerbang Pan sendirian setengah tahun kemudian, ucap Bai Cheng. Aku masih akan mengatakan hal yang sama. Akademi dalam menggunakan aturan akademi dalam itu sendiri. Tidak perlu apa status Anda di luar atau seperti apa potensi Anda. Anda hanya bisa berbaring di tanah sebelum Anda memiliki kekuatan. Namun Anda masih berani menjadi sombong meski tidak memiliki kekuatan. Anda tidak diragukan lagi berusaha untuk mempermalukan dirimu sendiri, ucap Bai Cheng. Bai Cheng tertawa dingin. Melihat Xiaoyan dengan sengaja ditegur di depan umum oleh Bai Cheng, ada api berwarna emas samar yang melintas di mata cerdas Xun Er di sampingnya. Ada niat membunuh yang langka hadir dalam nyala api itu. Xiaoyan menyipitkan matanya. Rasa dingin muncul di pupil matanya yang hitam pekat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekan Wu Hao di sampingnya. Wajah Wu Hao gelap dan serius, sementara Daoqi yang berwarna darah menutupi tubuhnya. Dia bergumam dengan suara lembut, "Jangan impulsif. Kita akan menyelesaikan skor di masa depan," ucap Xiaoyan. Wu Hao hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menahan diri. Dia jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka saat ini masih sangat sulit untuk bertarung dengan Bai Cheng yang merupakan Dowling bintang 6 yang kuat. Bai Cheng tertawa bangga dingin ketika dia mendengar kelompok Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Bagi orang lain, itu mencari penghinaan hanya karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Apakah ini juga masalahnya jika Anda Bai Cheng tidak memiliki kemampuan? Pada saat Bai Cheng bersiap untuk menjauh, suara yang jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kerumunan. Suara itu tidak asing. Wajah Bai Cheng berubah sedikit saat dia dengan dingin berkata, "Han Yu, mengapa kamu menjadi orang sibuk?" ucap Bai Cheng. Kerumunan manusia tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan kecil. Segera 7 atau 8 sosok anggun berjalan perlahan ke depan. Gelombang wewangian menyebabkan pengamat di sekitar menguatkan semangat mereka. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Han Yu yang pernah bertemu Xiaoyan sebelumnya. Beberapa orang di belakang Han Yu adalah seorang wanita yang sama. Semua dari mereka mengenakan lencana bentuk bulan sabit. Jelas mereka milik fraksi yang sama. Penampilan wanita ini mungkin lebih rendah dari Han Yu, tetapi dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, mereka masih menarik banyak mata. Di akademi dalam ini, di mana laki-laki menempati 3/4 dari seluruh populasi, perempuan, terutama perempuan cantik, tidak diragukan lagi sangat disambut. Saat kelompok Han Yu mengungkapkan diri mereka sendiri, tatapan orang-orang di sekitar segera menjadi jauh lebih panas. Percakapan pribadi terjadi terus-menerus. "Aku hanya tidak bisa menerima melihatmu menggertak sekelompok siswa baru dengan menggunakan statusmu. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi dan bertindak mengesankan di depan Lin Xiuya atau Yan Hao?" Wajah Han Yu masih dingin dan acuh tak acuh seperti Glester. Dengan kombinasi rambut peraknya yang berkumpul di pinggangnya dan gaunnya yang berwarna perak, hanya Xun Er dan Hu Jie di antara semua wanita cantik yang hadir yang bisa bersaing dengan sikapnya yang elegan. "Kamu..." Wajah Bai Cheng samar-samar mengungkapkan kemarahannya. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Lin Xiuya dan Yan Hao adalah para ahli di peringkat 10 besar. Kekuatan mereka berada di puncak kelas Dowling. Fraksi-fraksi di bawah mereka juga 5 teratas dalam akademi dalam. Bagaimana dia berani bertindak sombong di depan mereka? Meskipun dia memiliki beberapa kemarahan di hatinya, dia tidak berani terlalu sombong terhadap Han Yu. Pihak lain tidak lebih lemah darinya, terlepas dari apakah itu kekuatan atau fraksinya. Oleh karena itu,
Dia hanya bisa menatap Xiaoyan dengan ekspresi gelap saat dia menjawab dengan cara yang agak mengejek. Jika apa yang dikatakan Baisan benar, afinitasmu dengan wanita benar-benar sesuatu yang membuat orang iri. Wajah Bai Cheng samar-samar mengungkapkan kemarahannya. Setengah tahun kemudian, aku ingin melihat alasan apa yang kamu temukan. Bai Cheng mengelambaikan tangannya dan tertawa dingin. Dia memimpin orang-orangnya sambil berjalan maju menuju menara pemurnian Kiapi Langit. Langkah kaki Bai Cheng berhenti. Matanya membawa beberapa ejekan dan sikap menggoda ketika dia memandang Xiaoyan dan berkata, "Aku menunggumu. Akan lebih baik jika Anda tidak bersembunyi di belakang punggung wanita saat itu," ucap Bai Cheng. Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin kelompoknya dan meninggalkan tempat ini. Melihat kelompok Bai Cheng pergi, orang-orang di sekitar yang sedang menunggu untuk bersenang-senang tidak bisa menggelengkan kepala mereka dengan kecewa. Han Yu perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Ketika dia melihat wajahnya yang tetap tenang setelah diejek, dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Aku sudah bilang kemarin bahwa akan lebih baik jika kamu mencoba untuk tetap merendah sebelum kamu menjadi kuat. Pada akhirnya Anda sudah mendapatkan masalah hari ini," ucap Han Yu. "Saya tidak bisa disalahkan untuk ini. Orang lain datang untuk menemukan kami. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangkat bahunya. Segera dia menangkupkan tangannya ke arah Han Yu dan berkata, "Senyor Han Yu, terima kasih telah berbicara dengan Gerbang Pan hari ini. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan di masa depan, saya Xiaoyan pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu," ucap Xiaoyan. "Hal semacam ini, kita bisa membicarakannya ini di masa depan. Saat ini Anda tidak dapat membantu saya dengan apapun," ucap Han Yu. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan kata-katanya yang sederhana menyebabkan Xiaoyan tersenyum tanpa daya. Buka menara. Pada saat Xiaoyan memperkenalkan Xun Er dan dua lainnya ke Han Yu, suara lama tiba-tiba terdengar sekuat tenaga di seluruh area yang ramai itu. Segera semua kebisingan berhenti. Suara berderit dari pintu menara yang dibuka perlahan bergema. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.